Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Waftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa waffiqna taufiqas salihin wa syarah sudurana wa yassir umurana wa nawwir qulubana binuril ilmi wal fahmi wal ma'rifati wal yaqin waj'al ma nata'allamu hujjatan lana wa la taj'al hujjatan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, malam ini kita akan teruskan kuliah kitab yang telah kita jadikan sebagai pegangan Kamukarrar fi hadhihi al-maddah maddat ilmi tauhid. Kita sampai ke halaman 27 min al-fasl rabi' ma yata'allaq bi syarhi kitab Qawaid al-Aqaid ya tauhid li al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kita sampai kepada penerangan Allah ya, lafzul jalalah dari perkataan Bismillah. Ya, jadi ini baru awal sekali ya, kita masuk, masih terkait dengan istihlal, terkait dengan basmalah. Jadi Ande Gurupta dia coba membahas secara lafzi ya, kadirasa nasiyah. Ya, kita sudah kaji tentang al-ismu ya, bismi ya, bismi di situ ada dua kalimat, ba dengan ism ya, ba ujar ya, ujar itu sudah ya, saya tidak perlu mengulangi. Sekarang bismillah Allah, apa dia Allah itu? Allah alamun dalun alal ilahil haq. Nah, itu definisi yang diberikan, yaitu satu nama ya, alam itu maknanya tanda ya, tanda. Alam itu bendera ya, tanda ya, artinya itu satu nama yang menunjukkan ya, ketuhanan yang maha benar, al-ilah, Tuhan yang maha benar, dilalatan jami'atan lima'anil asma'il husna kulliyah. Nah, jadi itu perlu dipaham bahwa Allah itu merupakan ya, nama Allah ya, lafzul jalalah yang bisa disebut lafzul jalalah yang menunjukkan Tuhan yang maha benar, yang menyimpulkan semua makna asmaul husna ya. Jadi makna asmaul husna yang kita paham, asmaul husna itu yang
yang asas 99, ya, walaupun masih ada lagi ya banyak tambahannya, tetapi yang menjadi dasar wirid atau zikir kita ialah Asmaul Husna yang 99 itu. Lillahi al-asma al-husna, ya, mi'ah isman illa wahidan, ya, jadi ada 100, ya, kurangi 1, ya, jadi menurut Andre Guruta di sini Allah itu telah menyimpulkan semua nama-nama yang terkandung di dalam Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna. Qala Asy-Syarbini, ya, jadi Imam Asy-Syarbini seorang ulama ahli sunnah yang terkenal. Allah alamun lizzat al-wajibil wujud, ya, itu satu nama yang menunjukkan zat yang wajib adanya, ya, wajibul wujud. Nah, yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini kan, ya, mengikut pengetahuan kita, ya, bahwa pencipta itu wajibul wujud, yang dicipta itu mumkinul wujud. Ya, dalam ilmu tauhid, al-wujud kismani, mungkin wajib. Ya, Allah ini termasuk satu-satunya wajibul wujud. Nah, Imam Syarbini di sini menegaskan Allah itu adalah satu nama yang menunjukkan zat yang wajib wujudnya, al-mustahiq li jami'il mahamid, yang punya hak untuk semua pujian. Artinya tidak ada lagi pujian kecuali hanya kepada Allah. Kalau yang pujian-pujian kita sesama ini itu hanya majas, hanya ikut. Yang pada hakikatnya alhamdulillahi wahdah. Segala pujian itu hanyalah untuk Allah semata. Itu pandangan Imam Asy-Syarbini. Hadzal ismu akbaru asma'ihi subhanahu wa ajma'uha. Ya, nama ini adalah nama yang paling agung dan paling meliputi segalanya. Ya. Hatta qala ba'dul ulama, sehingga sebahagian, ya, ulama, tentu di sini dimaksud ulama ahli sunnah, innahu ismullahil azam, bahwa Allah itu adalah nama Allah yang paling agung, ya, al-ismul azam, yang biasa kita dengarkan menjadi buruan, ya, orang-orang yang ingin menjadikan Asmaul Husna sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah atau berdoa, dicari. Kalau menurut di sini sebagian ulama itu bahwa al-ismul azam itu ialah Allah, walam yattasim bihi gairu. Ya, jadi tidak ada yang bisa dinamakan, diberi nama selainnya. Jadi hanya Allah saja yang apa namanya yang diberikan nama itu. Tidak ada yang lain. Jadi sini nampak bahwa yang dikukuhkan adalah
Allah itu alam. Itu adalah nama. Jadi dia sebagai tanda, ya tidak bisa ditasrifkan karena bukan berasal dari perkataan Arab. Allah, apa itu Allah? Itu nama Tuhan, nama Allah. Jadi kalau akal bisa menemukan pencipta, maka syariah menunjukkan bahwa pencipta itu ialah Allah. Akal tidak bisa sampai kepada Allah itu. Tidak bisa. Karena dia memang satu alam, satu tanda yang memang tercipta untuknya. Tidak bisa kepada yang lain-lain. La yatasamma bihi ghairu. Walidzalika lam yusanna wa lam yujma'. Jadi Allah itu tidak bisa ditasniakan, Allahani atau Allah ini, alhamdulillah, atau dijamakkan. Jamakkan Allahun atau jamak taksir apa? Jamak taksirnya Allahu a'lam. Jadi tidak bisa dijamakkan. Jadi ya itu saja Allah. Ya, itu saja Allah. Alam. Namanya alam. La yujma' wa huwa ahadu ta'wilai qaulihi ta'ala, dan ini salah satu pentakwilan firman Allah, hal ta'lamu lahu samia. Ya. Hal ta'lamu lahu samia. Ya. Adakah kamu Muhammad mengetahui samia, satu nama, ma tasamma bismihi wa ma tusamma bismihi alladzi huwa Allah. Jadi seakan-akan itu maknanya hal ta'lamu lahu, tidakkah kalau dilihat itu hal itu linafia, tidak ada yang kita ketahui kecuali Allah. Samia di situ menunjukkan salah satu takwilannya ialah Allah. Samia juga berarti yang maha tinggi. Itu dari segi pentakwilannya. Jadi menurut ulama tauhid, hal ta'lamu lahu samia ini menunjukkan dua pentakwilan, imma nama Allah, imma nama yang maha tinggi, as-sumu. Wakhtalafal ulama fi asli hadzal lafzi, dan ulama berbeda pandangan tentang asal usul lafaz ini, berasal dari mana. Wa tankasimu aqwaluhum ila qismaini, dan pandangan mereka terbagi kepada dua bagian. Jadi menanggapi nama Allah itu dari segi aslul lafzi, asal kata lafaz Allah itu ada dua pandangan. Qala ba'duhum, sebagian berkata, lafaz al-lafzu Allah gairu mustaqin, bahwa lafaz Allah itu tidak bisa diistiqaq, ditasrif, artinya tidak berasal dari kalimat tertentu.
Yang kedua, wa qala al-ba'dul akhar innahu mushtaq. Ya, sebenarnya itu adalah ya mushtaq, artinya ada asal katanya. Jadi ada yang mengatakan tidak ada, memang namanya Allah itulah. Ya, dapat dicari dari mana asal usulnya, memang Allah. Ya, tapi pandangan yang kedua juga mengatakan ada. Ya, Allah itu dari ya perkataan ilah umpamanya. Nanti kita akan ada pandangan di sini. Zahaba ilal qaulil awal jama'atun minal ulama. Ya, jadi pandangan pertama ini didukung oleh sekelompok ya ulama ahli sunnah, minhum di antaranya imamuna Imam Asy-Syafi'i wa Abul Ma'ali wal Khattabi wal Ghazali wal Mufaddal ya wagairuhum banyak juga ya, kebanyakan ini ulama-ulama dari golongan Imam Asy-Syafi'i. Qala al-Ghazali ya, berkata Imam Ghazali, wa kullu ma dzukira fi istiqaqihi wa tasrifihi ta'assufun wa takallufun. Semua yang dinyatakan sebagai istiqaq, artinya tasrif asal usul daripada Allah itu dan tasrifnya ya seperti tadi aliha, ya'lahu, ilah dan seterusnya ya itu menurut Imam Ghazali ta'assuf wa takalluf, artinya tidak ada yang yang sesuai ya, itu ada takalluf, ada dipaksakan ya, misalnya ya dipaksakan berat, tidak bisa, tidak susah untuk diterima akal dalam kaidah-kaidah bahasa Arab, itu maksudnya. Waqad ayyada hadza al-qaula asy-Syarbini, dan pandangan ini dikuatkan juga oleh Imam Asy-Syarbini biqaulihi, dengan perkataannya wal haqqu annahu aslun binafsi. Ya, jadi pada hakikatnya Allah itu adalah merupakan asal pada dirinya. Ya, bukan ditasrifkan. Ya, ghairi ma'khudin min syai', tidak diambil dari sesuatu. Bal wudhi'a amman ibtidaan. Ya, malah telah diletakkan nama itu ya secara umum dari awal. Ya, jadi dari awal memang sudah nama Allah. Wa kama anna zatahu la yuhitu biha syai'un wa la tarji ila syai'in fakadzalika ismuhu ta'ala. Ya. Jadi kalau zat Allah itu zat Allah itu tidak bisa dikuasai, dikelilingi oleh sesuatu, tidak bisa ada sesuatu yang mendekatinya, dan tidak kembali kepada sesuatu, artinya tidak ada hubungannya. Begitu juga namanya, ya, itu Allah. Tentu Allah saja di sini, bukan nama yang lain. Ya, Allah. Wa huwa Arabiyyun indal muhaqqiqin. Menurut ulama muhakkik, artinya ulama yang meneliti secara dakik, ulama ahli sunnah, bahwa lafaz Allah itu adalah lafzun Arabiyyun. Ya, dia adalah lafaz bahasa Arab. Ya, jadi bukan bahasa lain. Ya, tentu kita sekarang ini kita dengarkan ya, ya artinya kalau orang Yahudi itu Yahweh, Yahweh lah
ada Yahoo, kita ada Yahoo. Ya, itu tuannya. Ya, sekarang artinya dia sudah berubah lah. Nah, kemudian sekolah agama lain, ya, kawan-kawan kita di Indonesia ini dia tidak sebut Allah kecuali di tanah Arab. Dia sebut Allah juga, pasif Allah. Tapi kalau di kita di sini Allah. Artinya dia sebutannya agak berbeda. Jadi yang jelas menurut sebagian ulama, ya, bahwa itu adalah lafaz bahasa Arab dan itulah Ismullahil Azam. Ya. Saya kira kita bisa merujuk buku-buku yang membincangkan masalah Al-Ismul Azam, ya, yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah, siapa yang berdoa dengan nama itu pasti diterima, ya, pasti diterima doanya. Sehingga ulama sampai masyarakat, ya, sampai ada yang dibayar itena dalam bahasa Bugis, yang penting mendapatkan nama Al-Ismul Azam itu. Ya, kita baca malam ini, ya, kalau menurut, ya, sebagian ulama, Andri Guruta dalam kitabnya, dia mengatakan Ismul Azam itu ialah Allah. Tak usah kemana-mana, jadi Allahumma, Allah, itulah panggilan yang paling sesuai. Ya. Waqad zukira fil Qur'anil Aziz, dan telah disebutkan di dalam Al-Quran yang kita baca ini, mushaf ini maksudnya, ya, fi alfaini wa thalathimiatin wa sittina mawdi'an. Ya. Ya, jadi menurut Andri Guruta di sini ada lebih kurang 2360 diucapkan kalimat Allah itu di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang dalam mushaf itu dia tanda itu Allah itu ditulis merah, ya, merah. Jadi boleh hitung atau lihat yang ditulis oleh Fuad Abdul Baki namanya, yang tulis Mu'jam Mubaharas Al-Quran Karim. Ya, situ juga kita bisa hitung. Semua orang merujuk ke situ. Ya. Ya, jadi ini Andri Guruta itu sebut 2000 kali lebih. 2360 kali. Lebih kurang lah, ya, gitu. Wal qailuna bil qauli tsani, adapun mereka ulama yang berkata dengan pandangan yang kedua, ra'au anna istiqaqihi qaulaini, bahwa asal usul istiqaq kalimat Allah itu ada dua pandangan lagi, ya, bukan hanya satu, ada dua pandangan. Kalau tadi, ya, memang tidak istiqaq, ya, tidak mustaq, memang nama lah, ya, sesuai dengan pandangan di atas, alam, ya, nama, tidak perlu dicari dari mana asal usul bahasa Arabnya apa, enggak, ya. Dan termasuk Imam Syafi'i yang mengukuhkan itu, ya, Imam Syafi'i Quran juga seperti itu, ya. Mau Al-Quran haza wal Quran, ya, Musa. Dan Quran itu bukan dari Qara'a, bukan dari Qarana, bukan dari mana, ya, kalau Imam Syafi'i. Namanya Kalamullah, ya, namanya mushaf itu dikatakan Al-Quran. Nah, itu pandangan beliau lah. Ya, lebih mudah lah, ya, saya kira lebih mudah. Ya. Begitu juga Allah, tidak usah pusing cari dari mana asalnya Allah itu. Ya. Ya, jadi menurut pandangan yang kedua ini ada dua pandangan, anna aslahu ilahun ala wazni fi'alun.
min qaulihim. Ya, jadi asalnya Allah itu dari ilah. Ya, ilah itu ala wazni fi'al. Fi'alun, ilahun. Itu orang-orang dalam ilmu saraf seperti itu, dia masukkan ke fi'al. Alihar rajulu ya Allahu ilahatan. Ya, jadi begitu. Dia tasrifkan seperti itu. Alihah fil madhi, ya, rajul fa'ilnya, ya Allahu fil mudhari, ilahatan masdarnya. Jadi abada ya abudu ibadatan. Ya, kalau abada maksudnya Allah, Allah, Allah. Biasa juga dibaca aliyah, Allah dalam kamus. Ya. Summa khazafu al-hamzah. Ya, kemudian dibuang hamzanya. Ya, dibuang hamzanya, ya, ilah itu takhfifan likasrati wurudihi, karena terlalu banyak disebutkan. Ya. Istimaluhu kan urudi istimali, ya. Urudi wasti'mali, ya, ada waw di situ yang jatuh. Wasti'mali, kasrati urudi wasti'mali, penggunaannya sangat banyak. Ya, jadi katanya dibuanglah itu, ya, hamzanya. Ya, tidak ada hamzah lagi. Ya. Summa udkhilat al-alif wal lam. Ya, jadi kalau dibuang hamzanya menjadi lahon. Ya, lahon. Kemudian ditambah alif lam. Nah, menjadi Allah. Ya, Allahu. Itu menurut, ya, penjelasannya di sini. Walam alif walam lit ta'zim. Ya, lamna itu tujuannya untuk mengagungkan Tuhan. Ya. Wadafi syuyu'. Ya, dan untuk menghindari itu yang dikatakan tadi, likasrati wurudihi wastimalihi alladzi zahabu ilaihi, ya, yang mereka jadikan sebagai nama berhala mereka. Wa ma ya'budunahu, ya, dan apa yang mereka sembah, yaitu alihah min dunillah. Ya, alihatan min dunillah. Ya. Ailahun ma'allah, ada kan dalam, ya, dalam Al-Quran, ya, alihah itu jamaknya ilah. Ya, alihah. Ya. Jadi seakan-akan ada diambil dari situ, kemudian dipakaikan lamut ta'zim, ya, supaya untuk membedakan lapas-lapas yang disebutkan oleh penyembah berhala itu. Nah, itu alasannya yang pertama, ya, golongan pertama yang mengatakan Allah itu berasal dari ilah. Ya, jadi hamzanya ilah yang pertama itu dibuang, kemudian ditambah alif dan lamut ta'zim menjadi Allah. Ya, jadi Allah satu alif, dua lam, lamut ta'zim yang satu, lamul asli yang satu, ya, kemudian ada alif Allah, kemudian ada hamzah, ada ha, Allahu. Ya, itu menurut pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, anna aslahu laha, yaluhu, ya, atau yalihi, laha yalihi, ya. Summa udkhilat al-alif wal lamu alaihi washtiqaquhu min laha yalihi.
Ya. Idza tasattara. Ya, jadi dari kalimat laha yali. Kalau tadi alaha ya'lahu. Kalau ini laha yali. Idza tasattar. Ya, apabila tersembunyi. Itu namanya laha. Laha maknanya tersembunyi. Tak dapat dilihat. Ka'annahu subhanahu wa ta'ala yusamma dzalika. Jadi seakan-akan Allah yang maha suci itu dinamakan demikian listitari karena tidak bisa dilihat. Ya, jadi ada alasannya lah. Ya, ada alasannya. Listitarihi wahtijabihi karena terlindung min idrakil absar. Tidak bisa dilihat dengan mata kasar. Ya, itu sebabnya jadi Allah itu katanya diambil dari laha yali. Ya, kemudian itu pandangan kedua. Ya laha yali ini artinya tersembunyi. Ya, tersembunyi, terselubung, ihtajab. Ya, kalau yang tadi yang pertama alaha ya'lahu. Ya, itu alaha alaha ya'lahu tadi yang pertama ya. Ya, alaha ya'lahu ilahatan. Ya, artinya alaha itu abada. Abada ya'bud, menyembah. Ya, jadi menyembah ilah itu artinya ma'bud. Ya, ma'bud. Nah, jadi artinya adalah pandangan-pandangan mereka. Ya, artinya dari sudut ya, pengkajian. Ya. Cuma kalau kita mau yang mudah yang pertama lah. Yang pertama itu tidak perlu lagi kita kaji Allah itu mana. Kenapa bisa diambil dari situ lagi? Ya, padahal kita sudah tahu bahwa nama ini memang sudah ada dalam dalam Al-Quran. Ya, cuma ya namanya pengkajian, penelitian. Ya, jadi adalah pandangan-pandangan. Ya, jadi boleh dikatakan kebanyakan ulama ya, ahli sunnah itu mengambil pandangan yang mengatakan bahwa Allah itu adalah alam. Allah itu tidak ada istiqaq. Itu memang satu nama. Ya. Sama dengan nanti kalau di sini mungkin tidak dikaji Ar-Rahman. Ar-Rahman juga begitu, ada dua pandangan juga sebenarnya. Ada mengatakan dia alam, memang bukan dari perkataan rahim. Ya, memang namanya Rahman. Kulida'ur Rahman. Nah, Rahman memang itu. Ya, tapi itu pandangan yang sedikit. Ya, pandangan yang banyak ini ialah mengatakan Ar-Rahman diambil dari rahimah, sama dengan rahim. Ya, sama dengan rahim. Ya, dan diberilah penafsiran nanti kita akan baca lagi sedikit. Mungkin kita lihat lagi ya dua ini. Jadi supaya habis Bismillahirrahmanirrahim ini. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ala wazni fa'lan. Jadi fa'lanun. Rahmanun. Ya. Rahman. Min rahimah. Jadi dari perkataan min kalimati rahimah wa huwa alladhi wasi'at rahmatu kulla syai'. Ya, yaitu Allah yang meliputi rahmatnya segala sesuatunya. Ya, sama timbangannya dengan gadeban. Kagadeban min gadibah. Ya, min gadibah. Bahwa al-mumtali kadaban, artinya yang penuh dirinya dengan sikap marah itu.
Ya, jadi kalau orang terlalu uh, apa namanya itu oh, kelihatan sangat marah, ya kita kata gadeban, gua gadeban. Ya, kalau marah-marah biasa gadib, ya artinya isim file saja Pak gadib. Tapi kalau sudah terlalu, ya akhirnya terkadang orang takut, ya itu namanya gadeban. Itu katanya al-mumtali gadaban. Wa kadza ar-rahim. Ya, ar-Rahman ar-Rahim. Jadi guru tadi sini, ada guru sini dia bahas secara bersamaan lah. Fa'il ala wazni fa'il. Ya, kalau tadi fa'lan. Ya, fa'il. Ya, fa'il minhu. Yani min ar-Rahim. Ya. Kamaridin. Ya, seperti marid. Ya, rahim. Ziyada wahida. Min marida. Marida, yamrad. Maradan. Ya, kalau sifat musyabahanya maridun. Ya, marid orang yang sakit. Wafir rahman minal mubalagah. Jadi perkataan rahman itu, sifat rahman itu adalah termasuk sigat mubalagah. Ma laisa fir rahim. Tidak sama dengan ar-rahim. Kalau ar-rahim ini mungkin sifat musyabbah lah kalau istilah yang biasa kita pelajari. Ya. Li'anna fir rahim ziyada wahida. Ya, jadi di sini dia lihat dari segi apa namanya ziyadatul ahruf. Ya, dari fiilnya, dari asalnya. Rahman ada dua. Rahimah ada di situ alif dan ada dua, ada nun. Rahmanun. Ya. Rahmanun. Kalau rahim hanya satu. Ya. Ya, rahim. Jadi satu. Jadi lebih apa namanya ziyadah wahidah. Wafir rahman ziyadataini. Ya, dua tambahannya, tambahan hurufnya. Ya. Sedangkan ada kaidah mengatakan ziyadatul lafzi tadullu ala ziyadatil makna. Ya, itu kaidah apa namanya? Ilmu ma'ani. Ya, dalam bahasa Arab. Nah, itu kaidah. Ya, ziyadatul lafzi ya, artinya kalau lafaznya bertambah hurufnya melebihi dari yang lain, maka dia menunjukkan lebih dari segi maknanya. Jadi tidak boleh disamakan makna Rahman dengan makna Rahim, walaupun sama-sama berasal dari rahimah. Ya, sesuai dengan kaidah ini. Ini kaidah ini sabit ini. Ya, kita hafal dulu kaidah-kaidah seperti ini dalam ilmu ma'ani kita pelajari. Ziyadatul lafzi tadullu ala ziyadatil ma'na. Walidha ja'a fi du'a, oleh karena itulah datang dalam doa yang maksur ya dari Rasulullah SAW mengatakan ya rahmanad dunya, ya innahu ya ummul mu'min wal kafir wa rahim al akhirah wa rahimil akhirah, ya wa rahimil akhirah li'annahu yakhussul mu'min faqat. Itu apa penafsiran ya? Ya, penafsiran, pandangan. Waqalu, dan para ulama mengatakan Ar-Rahman khasun khasun tasmiyatan. Ya, dan Rahman itu nama khusus. Ya, penamaannya itu khusus. Ya, li'annahu la yusafu bihi ghairu. Karena tidak ada yang disifati dengan selainnya. Jadi Nabi kita Muhammad hanya disifati Rahim, tidak disifati Rahman. Ya.
Ibu juga rahimah. Ya. Bapak juga rahim. Artinya dia penyayang. Tidak boleh rahman. Ya, tidak boleh. Ya, itu sebabnya kalau kita ini pakai nama itu ya, kalau ada namanya Abdul Rahim ya kita boleh ya Rahim, tidak apa-apa. Karena Rahim itu memang boleh disifatkan kepada selain Allah. Tapi kalau Rahman ya jangan Rahman, tidak boleh Abdul Rahman. Ya, karena Rahman itu hanya sifat kepada Allah. Tapi kita di Tanah Bugis ini ya Rahman juga tidak ada lagi yang sebut Abdul Rahman. Ya, banyaknya orang Abdul Rahman di Dede itu ya kalau kita panggil Rahman. Ya, salah-salah Rahman. Rahman meniseng. Rahman. Padahal sebetulnya tidak boleh. Karena Rahman itu hanya khusus kepada Allah. Ya, tidak sama dengan Rahim. Nah, kalau Rahim boleh lah. Ya, boleh. Tapi yang khusus pada Rahman itu sebabnya Rahman ada pandangan ulama mengatakan Rahman itu mamnu minas sarf. Ya, jadi Rahmana tidak boleh Rahmani. Ya. Dan dia adalah lafaz khusus kepada Allah, sama dengan Allah tadi, alam. Ya, ada pandangan begitu, tetapi itu artinya tidak terlalu masyhur. Yang masyhur seperti ini. Ya. Ya. Jadi la yusafu bihi gairu wa amun. Ya, maknan lima bayana. Jadi kalau eh, apa namanya Rahman itu penamaannya khusus hanya kepada Allah. Tapi maknanya umum. Ya, maknanya umum. Amun maknan lima bayana. Ar-Rahim biaksi. Ya, adapun kalimat rahim itu atau nama rahim itu dari segi apa namanya terbalik dengan Rahman tadi. Innahu yusafu bihi ghairu. Ya, bisa disifatkan kepada selainnya. Itu seperti saya katakan tadi. Jadi kalau ya, Nabi sendiri Raufun Rahim, artinya disifatkan kepada Nabi Muhammad. Tapi tidak ada Rahman itu disifatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yakhussul mu'minin. Kalau Rahim itu ya hanya rahmat Allah kepada orang yang beriman. Kalau yang umum itu ya ialah ya, Rahman. Rahmanad dunia wal akhirah. Tapi kalau Rahim, Rahim fil akhirah. Bukan di dunia. Jadi kita ini kalau berdoa untuk dunia bagusnya pakai Rahman lah. Ya. Allahumma arhamna ya Rahman. Artinya beri rahmat kepada kami di dunia ini. Ya. Ya Rahim irhamna itu untuk akhirat. Kalau kita mau ada adabnya dari sudut istilah itu. Nah, itu yang kita bisa paham lah. Ya, paham bedakannya. Tapi terkadang kita pakai dua-dua lah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Zal Jalali wal Ikram. Jadi pakai dua-dua lah. Ya, untuk dunia, untuk akhirat. Tapi kalau kita mau adab, spesifik, kalau minta urusan-urusan dunia ini, ya kerahmatannya, hidayah dan sebagainya di dunia, maka pakailah ya Rahman. Kalau untuk akhirat, ya pakailah ya Rahim. Karena hanya dua nama itulah yang ada sedikit satu asalnya, ya, tetapi dari sudut pemakaian, pemaknaan ada sedikit perbedaan menurut para ulama. Itu kajian ulama lah. Ya, jadi kita mengikut. Ya, itu pandangan para ulama.
Ya, kemudian kita baca sedikit ini karena ini hanya apa namanya, hanya i'rab saja. Jadi tidak perlu saya hanya baca terus begitu. Nah, saya kira eh, para mahasantri ya tahulah, paham lah kan. Ya, sudah pandai semua mengirap. Ya, bismi jarun wa majrurun. Ya, muta'alliqani bimahzufin wal ba'u lil isti'ana. Jadi banyak itu lil isti'ana bukan lil sab. Ya, isti'ana. Tapi di sini juga dipakai au ilsaq bitakdiril mahzuf abtadi'u. Ya, jadi abtadi'u ya saya mulai dengan nama Allah. Begitu maksudnya. Abtadi saya mulai, atau akra ya saya membaca dengan nama ini. Jadi ada yang muta'alliq bi mahzuf. Ya. Fal jaru wal majruru fi mahalli nasbin maf'ul. Ya biasa lah, maf'ul bi muqaddam, artinya maf'ul muqaddam, maf'ul bihi yang apa namanya, yang didahulukan. Ya, sama dengan iyyaka na'bud. Ya, iyyaka itu didahulukan. Lil ahami yang umpamanya. Au ibtidai jadikan masdar. Tadi abtadiu jadikan fi'il mudhari. Ya, boleh juga dijadikan mubtada. Ibtidai fal jar wal majrur muta'alliqan mahzufin bimahzufin khabar li mubtada mahzuf wa kilahuma jayyid. Jadi semuanya ini adalah baik. Ya, tidak usah dipermasalahkan bahwa yang paling sah itu kalau kita katakan abtadi'u bismillah atau ibtidai bismillah, sama saja. Ya, nah ini kilahuma jayyid. Wallahu mudafun ilaihi, bismillah ismi mudaf, Allah mudafun ilaihi. Ar-Rahmanir Rahim sifatani lillahi ta'ala. Wa jumlatul basmalah ibtidaiyah la mahalla laha minal i'rab. Ya, jadi tidak ada tempatnya dalam, tidak ada i'rabnya lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lugatus sana bil jamil. Ma'khudun min hamidahu yahmaduhu hamdan ay asna alaihi. Ini sudah masuk kepada alhamdulillah. Ya, qala al-Imamul Jurjani wal wasful jamil ala jihati ta'zim wa tabjil bil lisani wahda. Jadi kalau kita mau memuji kepada Allah, lafaz yang paling bagus alhamdulillah. Ya, jangan as-sana'u lillah. Janganlah lain, yang paling bagus alhamdulillah. Ya, nahmaduhu. Ya. Jadi itu yang paling bagus lah menurut Imam Jurjani. Jurjani ini sebagai orang yang pakar bahasa terkenal. Ya. Dia pakar bahasa, pakar nahu, pakar balaghah dan sebagainya. Ya. Wa qala ulama alhamdu huwa sana 'alal mahmud. Ya, bi jamili sifatihi wa fa'ali. Ya, jadi kalau alhamdu itu adalah pujian kepada yang dipuji. Ya, dengan keindahan segala sifatnya dan perbuatannya. Jadi menunjukkan ke situ. Wa syukru, adapun syukur, jadi dia bedakan antara alhamdu dan asyukru. Ya. Kemudian kalau syukur, kita bersyukur as-sana walaihi bi in'amihi, dengan segala kenikmatan yang diberikan, dengan segala kemudahan yang diberikan. Ya. Nah, kalau tadi dia tunjukkan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Fakullu syukrin hamdan walaysa kullu kenapa gitu? Fakullu syukrin hamdun lah. Ya, itu alhamdulillah. Kesyukuran itu adalah pujian. Semua kesyukuran. Walaysa kullu hamdin syukran. Ya, tetapi tidaklah semua pujian itu adalah kesyukuran. Nah, artinya itu pemahaman yang dipahami oleh ulama. Wa nakidul hamdi azam.
Ya, kebalikan daripada pujian itu ya celaan lah, azam. Wa nakidu syukri al-kuf. Ya, sedangkan kebalikan daripada kesyukurannya adalah kekufuran. Jadi kan beda. Beda. Kalau alhamdu azam, kalau asyukru al-kuf. Ya, nauzubillah. Washkuruli wala takfurun. Ya, uzkuruni azkurkum. Ya, tidak ada alhamdu ya. Ya, jelas alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu yang paling bagus. Ya, saya kira sampai di situ saja dulu. Karena ini kita membaca lagi alhamdulillah ini banyak ini. Ya, panjang lagi ya ceritanya. Nah, saya kira sampai di sini saja dulu. Ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah kita sudah mengikuti perkuliahan yang pengantar muhadarah yang disampaikan oleh Andre Guruta ya, kurang 5 menit 1 jam ya. Sekarang kita akan memasuki sesi pertanyaan seperti biasanya diprioritaskan kepada Mas Santri Mas Santriwati Mahat Ali. Kami persilakan pertama dari Banin, salah seorang yang mewakili untuk menyampaikan pertanyaan kepada Andre Guruta terkait dengan masalah yang baru saja kita terima tadi. Ya, kepadanya disilakan satu orang. Ya, cepat. Ada. Suaranya enggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabe Andre Guruta, saya memiliki satu pertanyaan yang mana saya sudah menonton suatu konten salah seorang dai di media sosial yang mana dia ini mengatakan bahwasanya lafaz Allah itu jika kita menjadikan zikir maka kita tidak dapat pahala atas ucapan tersebut. Dia mengatakan kita harus menisbatkannya kepada pujian. Apakah bagaimana pendapat Guruta mengenai ucapan tersebut? Semana tadi lafaz Allah Subhanahu wa taala itu lafaz yang menurut ijma' ulama itu lafaz yang memang dari sananya tidak mustaq. Syukron ya Andre Guruta. Afwan. Ya. Kemudian berikutnya yang mewakili Banat ya, satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Min fadlikum ya Syekh, indana soal mengenai penamaan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita seorang hamba boleh menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun yang tidak disebutkan oleh ulama? Semisal nama tersebut muncul tiba-tiba di dalam benak seorang hamba. Tentunya nama tersebut tidak terlepas dari mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan tetap menunjukkan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukron dari Guru Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Berikutnya kami akan tambahkan beberapa pertanyaan. Tapi Pong, ini sangat menarik untuk kita kaji, oleh karena termasuk ini hal yang jarang disentuh. Ya, pada umumnya kita setelah mengatakan Allah selesai, tidak lagi dilanjutkan apakah itu mustaq atau ghair mustaq. Ya, namun kali ini ya yang namanya saja pengkajian selalu menuntut hal yang lebih rinci. Sekalipun itu juga selalu tidak lepas dari perselisihan pendapat ulama. Seperti yang disampaikan oleh Andre Gurota tadi, bahwa di antara ulama yang tambahkan inilah yang mayoritas tidak ya tidak meyakini bahwa Allah itu sebagai isim mustaq, itu isim alam, ya isim alam. Sama dengan Al-Quran. Sebagian ulama juga mengatakan Al-Quran itu isim alam, bukan terambil dari qara'ah. Jadi itu bukan istiqaq, bukan mustaq. Ya, bukan derivasi dari kata qara'ah yaqra'u Qur'anan. Ya. Hanya saja di sini ada perbedaan mungkin, Andre Geruta. Kalau Al-Quran itu alif lamnya masih alif lam ma'rifah. Oleh karena Al-Quran sendiri mengatakan innahu laqur'anun karim, Qur'anan Arabia. Di situ disebutkan tanpa alif lam. Sementara yang dimaksudkan itu adalah Al-Quran yang kita pahami. Nah, jadi setelah mendapat tambahan alif lamnya itu tetap tambahan, bukan kata dasar. Sementara Allah ini kalau dikatakan isim alam, maka semua huruf yang tergabung di dalam lafaz Allah, lafzul jalalah ini adalah isim alam. Ya, tidak boleh dibuka alif lamnya sehingga yang tersisa itu lahun, ya. Kalau seperti itu cara kita memahami, maka kita akan terjebak di pendapat yang kedua, yang meyakini bahwa Allah itu adalah istiqaq. Ya. Mungkin ada penjelasan dari Andre Gurota dari pandangan ulama yang mengatakan Allah itu isim alam, Al-Quran itu isim alam. Sementara alif lamnya Al-Quran dengan alif lamnya Allah itu tetap berbeda. Itu menurut yang kami pahami, dan mungkin nanti bisa diluruskan oleh Andre Gurota. Terus yang kedua, memang agak ganjil ini pendapat yang kedua, yang meyakini Allah itu terambil dari kata apa tadi, alaha ya Allahu ilaha. Ya. Jadi lalu itu diartikan abada ya badu ibadah. Ya. Terus bagaimana kalau lafadz ini nanti dijadikan isim fa'il? Nah, kalau dijadikan isim maf'ul ma'bud, ya masih tepat kembali kepada Allah. Tapi kalau dijadikan isim fa'il, ya tidak mungkin Allah itu nanti menyembah. Ya, tentu dia adalah sembahan, bukan yang menyembah. Jadi ini agak riskan kalau dipaksakan untuk diistiqaqkan, sementara nanti ada pecahannya itu yang berpotensi untuk membahayakan keutuhan akidah. Jadi itu menurut hemat kami, sehingga pantas ulama lebih banyak yang tidak mempersoalkan istiqaqnya, langsung mengatakan Allah itu isim alam, titik. Ya, tidak ada lagi langsung saja diyakini bahwa itu Allah, mesti Allah, tidak boleh dinakirakan, ya, karena itu sudah alam. Terus berikutnya Andre Gurota
ketika akhir surah At-Taubah itu menyebutkan Raufur Rahim yang dinisbatkan kepada Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Raufur Rahim itu bukan dialamatkan kepada Allah, tapi dialamatkan kepada Rasulullah, seperti yang disampaikan tadi Anda Geruta, bahwa betul ini Ar-Rauf Ar-Rahim itu bagian dari Asmaul Husna, tapi itu kerap kali juga dialamatkan kepada makhluk, ya. Nah, jadi disinilah perbedaannya Ar-Rahim dengan Ar-Rahman, karena Ar-Rahman mutlak kepada Allah, tidak pernah kepada selain Allah. Tapi Ar-Rahim itu, ya, itu kadang dialamatkan kepada makhluk, ya, termasuk kandungannya ibu itu disebut dengan rahim, ya, karena di situ kasih sayang yang maksimal, ya, sehingga Allah menamakan kandungannya ibu itu seperti namanya sendiri. Ada hal yang sedikit ganjal, Anda Geruta, karena itu Ar-Rahman, ya, sifat Allah yang berlaku di dunia ini. Ar-Rahim, sifat Allah nanti yang berlaku di akhirat. Kalau di dalam hadis itu, andai kata rahmat Allah adalah 100, maka hanya 1 yang tersimpan di dunia, 99 yang tersimpan di akhirat. Yang di dunia itu Ar-Rahman, yang di akhirat itu Ar-Rahim. Lalu yang di akhirat itu khusus untuk orang-orang beriman, kemudian yang di dunia ini itu sumul kepada seluruh makhluk. Nah, kira-kira kenapa Ar-Rahman ini, ya, hanya kepada Allah, ya, kemudian tidak diizinkan kepada selain makhluk, selain Allah. Sementara Ar-Rahim ini kada yang Maha Kuasa mengizinkan, ya, Ar-Rahim ini dialamatkan kepada makhluk. Sementara Ar-Rahim jauh lebih, ini rahmat Allah ketika dikatakan Ar-Rahim itu jauh lebih kental, ya, jauh lebih banyak, ya, jauh lebih banyak, karena itu 1 berbanding 99. Nah, jadi kalau kita pikir itu, ya, kalau seandainya boleh dialamatkan kepada selain makhluk, selain Sang Khalid, maka Ar-Rahman yang lebih pantas, bukan Ar-Rahim. Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Mungkin ada hikmah lain yang bisa nanti Anda Geruta sampaikan kepada kami semua. Kemudian adik Pon, pernah saya mendengarkan ada orang yang berdoa seperti ini. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Rahman, wa fil akhirati hasanah ya Rahim, wa qina adzabannar ya arhamar rahimin. Ya, ini bagus juga doanya. Hanya saja, ya, menyalahi teks Al-Qur'an. Ya, jadi kalau sudah seperti itu redaksinya bukan lagi ayat yang dibaca. Ya, namun kira-kira menurut Anda Geruta mana yang lebih afdal, tetap dikembalikan ke aslinya ataukah divariasi seperti ini? Rabbana atina fid dunya hasanah ya Rahman, wa fil akhirati hasanah ya Rahim, wa qina adzabannar ya arhamar rahimin. Ya, ini variasinya bagus. Hanya saja itu sudah menyalahi ayat. Terus yang terakhir, Ante Geruta, ada orang yang bernama Alhamdulillah. Ya, bukan Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah saja. Kira-kira apakah nama ini nama yang cocok untuk dikenakan kepada manusia? Kalau Alhamdulillah sekalian diteruskan Alhamdulillah, mungkin itu sudah tepat. Segala puji milik Allah. Tapi kalau Alhamdulillah tidak ada lillahnya, ya, ada orang yang bernama Alhamdulillah saja, tidak ada lillahnya. Kira-kira kalau dari segi makna atau dari sudut akidah, apakah penamaan seperti ini itu tepat atau sebaiknya ditambah lillah, atau mungkin ada penjelasan lain dari Andre Geruta? Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, alhamdulillah. Ya, terus saja ya, karena ini agak banyak. Yang pertama tadi tentang zikir lafzul jalalah, ya itu memang menjadi pembahasan ulama tasawuf, ya bisa dijadikan sebagai zikir. Tetapi ittifaq ulama ya, ahli sunnah bahwa ada dua atau tiga lafaz itu digunakan untuk berzikir. Karena zikir itu bukan bermakna menyatakan sesuatu yang bersifat yang bersifat tasdik. Ya, tasdik itu maknanya huwallah, Allahu Akbar, tasdik. Ya, tapi kalau Allah saja itu tasawur. Ya, tasawur. La ilaha illallah itu tasdik. Ya. Huwallah itu maknanya tasawur. Nah, jadi mereka sepakat bahwa sebenarnya selama lafaz itu ada di dalam Al-Quran, maka boleh dijadikan sebagai zikir. Boleh. Jadi la ilaha illallah itu jelas banyak dalam Al-Quran. Allah tadi disebutkan Allah berapa ribu kali disebut, ya tidak ada masalah. Ya. Cuma pengkajian didengar itu tidak kuat itu, tidak boleh menyebut Allah. Nah, ya, saya kira kalau dengarkan YouTube yang lain, umpamanya yang disebut oleh siapa namanya Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah, itu jelas dibenarkan semua. Allah itu sudah menjadi kelaziman para ulama, malah dijadikan sebagai zikir mengikut napas keluar masuk ya supaya berterusan menyebutkan itu. Gua juga begitu, cuma ya ini ada ulama yang katanya agak susah ya kalau mau nanti menjadi Yahudi ya, dan sebagainya ya. Tapi yang jelas kesepakatan para ulama la ilaha illallah lah ya, yang paling sesuai ya. Allah ya juga dibenarkan. Jadi enggak keliru itu kalau dia melarang orang menyebutkan zikir Allah itu keliru. Nah, boleh ya, terserah orang mau jadikan itu, karena zikir itu hanya mengingat kepada Allah. Jadi lafaz apapun yang kita sebut itu menunjukkan kepada Allah. Itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la haula wala kan semua lafaz-lafaz yang dibenarkan untuk zikir. Ya. Saya kira itu saja. Ya, jadi jangan diikuti itu yang didengar di YouTube itu. Ya, enggak betul itu. Kemudian yang kedua tentang menamakan Allah diri sendiri, itu sudah ditegaskan ulama itu kita tidak boleh menambah nama-nama itu kalau memang ini tidak warid, kecuali kalau memang kita ini sebagai orang yang senantiasa berzikir, kemudian muncul mungkin pengajaran dari semacam ilham para ulama, ya mimpi para ulama, sehingga ada nama-nama yang tapi menunjukkan juga makna yang ada di dalam Asmaul Husna. Itu boleh lah. Ya. Seperti Mu'tazilah mengatakan Allah itu Maha Adil. Ya, adil itu kan tidak ada nama dalam Al-Quran. Maha Adil. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Itu diartikan sebagai adil. Ya, jadi tidak sesuai lah. Ya. Jadi kalau kita mau selamat, tak perlulah kita buat apa yang kita rasakan, tapi kita menamakan Tuhan itu sesuai dengan nama yang umum lah, yang biasa kita dengar dari Asmaul Husna, ya, dari Al-Quran, hadis, para ulama ya sebutkan. Tapi kita kena berhati-hati juga, karena ada juga seperti saya katakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim itu macam-macam dia buat. Ya,
Kadang tidak sesuai. Saya biasa dengarkan di kampung-kampung itu. Ya, sampai orang bayar untuk mendapatkan padahal bukan nama yang sebenarnya malah ada yang terkadang berbahasa lain. Ya, kalau kita katakan terjemahannya oke lah. Ya, tapi kalau kita mengatakan itulah Asmaul Husna, itulah nama, tidak boleh. Ya, karena tidak disebutkan di dalam Asmaul Husna. Allah itu sudah agama kita itu sudah meluruskan. Kenapa kita tidak jadikan Asmaul Husna yang 99 itu? Cukup itulah, jangan usah ditambah-tambah. Ya, Ibnu Hazm begitu dia punya pandangan. Tak ada lagi nama Tuhan kecuali 99 itu. Allah secara tegas bitakid mi'atan illa wahidah. Ya. Artinya Nabi tidak mengatakan Allah mempunyai nama 99, enggak. Allah mempunyai nama 100 kecuali 1. Berarti ada hikmah di situ. Kenapa bisa nih? Ya. Jadi Ibnu Hazm Al-Andalusi walaupun dia mazhab Az-Zahiri tapi itu pandangannya keras. Ya. Dan tidak tidak diterima oleh ulama-ulama lain. Karena kita kan ada doa, au isman, au sammaita bihi nafsak, au allamtahu. Ya, bi kitabik, au allamtahu ahada min ibadik. Katakan dalam doa gitu. Nah, jadi ada yang memang langsung diajarkan. Ya, Allah kepada wali-walinya lah. Ya, itu kata, au allamtahu ahadan min khalqi. Ya, jadi ada namanya yang diajarkan kepada seseorang dalam hadis itu. Warid di dalam berdoa itu. Ya, kalau kita bertawassul dengan Asmaul Husna, ya, jadi doa kita kita sebutkan wa bi asma'ikal husna kulliya ma alimna minha wa ma lam na'lam. Ada kita tidak tahu itu. Ya, semua kita mengatakan begitu. Karena nama Allah itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Cuma ada tadi yang disebutkan seperti yang saya katakan tadi dalam hadis. Asmaul Husna itu yang 99. Ya, 99. Dan itu yang umum kita pakai. Ya, saya kira itu jadi tidak perlu tambah-tambah lagi lah. Ya, buat masalah. Ya, tidak perlu tambah-tambah lagi. Ya, cukup apa yang sudah umum. Ya, kemudian dari Dr. Aidil ya, tentang Allah dan Al-Quran ini memang ya, saya katakan Imam Syafi'i sendiri mengatakan kedua-duanya itu adalah alam. Ya, alam. Ya, cuma tadi dikaitkan dengan alif lam. Ya, sebenarnya Imam Syafi'i itu ada kajiannya itu tentang Al-Quran ini. Jadi dia katakan alif lam di situ bukan litarif itu alif lam itu. Bukan litarif. Ya, itu sebabnya kalau Quran terbitan di India, di Pakistan, di mana itu, dia tidak mengatakan Al-Quran, Quran. Yang tidak ada alif lamnya. Jadi alif lamnya itu bukan litarif. Paling dikatakan li ahli zihni, ya, artinya untuk memaklumi kaza bahwa ini Quran. Ya, bukan litarif. Ya, itu pandangan lah yang ini. Tapi ala kulli hal, ya, para ulama berbeda sama dengan Allah tadi. Ya, tetapi yang umum, ya, jumhurul ulama mengatakan itu adalah alam. Ya, jadi kalau Quran itu tadi ya khususkan kepada Quran. Ya, kalau terbitan itu tidak ada Al-Quran, itu tidak ada alif lamnya. Quranun Karim, Quranun Majid. Ya. Dulu Quran kita juga di Indonesia begitu, Quranun Majid. Itu yang terbitan dulu. Ya, saya tidak tahu kenapa sekarang ini dia mungkin ikut cetakan Madinah, ya, semua tertulis Al-Quran. Ya. Jadi itulah yang tadi dikatakan dalam Al-Quran, innahu laqur'anun karim. Ya, fi kitabim maktub, tidak ada alif lamnya. Itu jelas Quran itu adalah sudah maklum, tidak ada lagi, tidak perlu alif lam. Ya, dia sudah ma'ruf di situ. Ya, sudah ma'ruf. Ya, saya kira itu yang terkait dengan Quran. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya. Ya, tidak ada
kalau tadi Allah itu lamnya itu lam ziyadah li ta'zim ya, itu sekedar bahasa lah ya. Bahasa macam Al-Quran juga ini ada alif lamnya, alif lam di hadis ini itu mungkin itu dari segi ini. Yang jelas bahwa semua itu tidak ya, menunjukkan bahwa dia bukan nama ya, dia bukan nama. Quran itu adalah nama ya, apa namanya Allah itu adalah nama, jadi tidak perlu lagi di apa namanya. Tapi kita juga mesti sebut bahwa ada memang ulama yang berpandangan dan ada juga alasannya, ya alasannya. Terutama sekali ya ulama-ulama yang mempunyai apa namanya kekhususan ya kepada bahasa itu, ya itulah mereka yang punya kajian. Tapi Imam Syafi'i lah. Kita ini ya sangat mengenali Imam Syafi'i. Ya, dia juga pakar bahasa, dia juga. Tapi dia memang sudah ini dan banyak sekali ulama yang mengikuti beliau. Ya, mengikuti beliau. Ya, saya kira apa namanya itulah tadi. Jadi saya kira sama dengan yang nomor yang pertanyaan istiqaq Allah ini sebenarnya. Karena ini semua pengkajian terkait dengan akidah ya. Ya, nama Allah itu adalah termasuk hal yang patut diyakini. Ya, jadi sepatutnya kita, saya kira lebih mudah kita cerna kalau kita mengatakan bahwa itu adalah nama yang khusus menunjukkan kepada apa namanya, kepada zat Allah. Ismu zat. Itulah sebabnya kita tidak jarang mengatakan itu apa namanya Allah itu karena menyebut Allah itu seakan-akan meremehkan nama Allah itu. Ya, kita selalu menyebutkan lafzul jalalah ya, sebagai penghormatan kepada Allah itu. Ya, lafzul jalalah. Jadi kita tidak apa namanya tidak perlu lagi ya melihat ya pandangan-pandangan walaupun kita tahu ya kita meriwayatkan kalau ada seperti pengkajian-pengkajian ini ya, saya kira itulah yang harus apa namanya yakini bahwa ini adalah lafaz yang menunjukkan langsung kepada zat ya, kepada zat. Kalau nama-nama yang lain kan menunjukkan sifat ya, seperti tadi Rahman, Rahim, apa namanya As-Sami, Al-Alim dan sebagainya, itu kan bukan kepada zat langsung, tetapi ada apa namanya bagian ya dari zat itu. Adakah afalnya ya, adakah terkait dengan sifatnya saja ya, tapi tidak langsung kepada zat. Nama yang paling apa namanya langsung kepada zat memang Allah. Saya memang cenderung lah kalau orang bicara soal sekalipun ini perdebatan ulama dari dulu, para muhaddisin kita tentang apa namanya al-ismul azam itu, saya lebih yakin Allah itulah al-azam. Walaupun ada ya hayu ya kayu, walaupun kita baca dalam kitab As-Suyuti yang kaji tentang asmaul Ismul Azam itu banyak sekali pandangan-pandangan. Yang jelas, kalau kita lihat apa yang disebut tadi itu memang betul lah sebab dia katakan Allah itu menyimpulkan semua nama-nama, baik namanya yang masuk ke dalam zat, walaupun namanya masuk kepada sifat, walaupun namanya masuk kepada af'al. Semuanya tercakup di dalam kalimat Allah. Apakah ini bukan ismul Allah? Ya kan? Nah, jadi wajar lah. Jadi saya lebih suka berdoa Allahumma ya, supaya Allah itulah yang menjadi nama yang sebagai apa namanya al-ismul azam. Nah, saya kira itu yang terkait dengan Allah tadi. Ya. Kalau terkait apa namanya yang terkait dengan Rahim ya, dan Rahman ini, ya,
seperti yang biasa yang kita bicarakan tadi dalam kitab itu yang biasalah, yang apa namanya, dia tidak apa namanya itu, dan itu adalah pandangan ya kebanyakan ulama ya bahwa Rahman ini ya mencakupi semua kenikmatan. Ada juga yang berpandang begitu, Ar-Rahman ini mencakupi semua apa namanya rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat, kedua-duanya. Ya, tapi kalau Rahim ini hanya kepada akhirat. Jadi kalau penafsiran itu kita pakai, maka tidak ada istilah yang tadi disebut itu, yang ada 199 di anu, tidak ada. Rahman juga masuk di situ. Nah, ada doakan Rahman dunia wal akhirah. Ya, jadi apa namanya? Nah itu. Cuma tadi ini yang kita baca ini dia bedakan, ya. Seakan mendengar membenarkan doa yang dikatakan tadi itu. Ya, Rabbana atina fid dunya ya rahmat dan seterusnya. Seakan-akan begitu, mungkin dia paham seperti itulah. Ya, jadi pada saya tidak ada. Cuma kita yang perlu kita pahami bahwa sifat ini, ya, kalau kita kaji dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ya, terkadang sifat rahim ini ya, digunakan untuk selain Allah. Ya, sedangkan yang Rahman ini ya tidak ada yang disifatinya kecuali Allah. Jadi itu kekhususan lah, ya, kekhususan. Jadi, dan itu sebabnya saya juga mengatakan bahwa ada pandangan mengatakan bahwa Rahman itu adalah alam. Ya, dia tidak kaitkan dengan rahimah. Ya, dia alam juga. Ya, alam. Jadi itu pandangan lah. Ya, alam dan mamnu minas sarf. Ya, mamnu minas sarf. Jadi namanya nama istimewa. Ya, selain daripada Allah tadi itu. Ya, itu ada pandangan begitu. Ya, tapi ala kulli hal ya pandangan yang umum seperti yang kita baca inilah. Ya, tapi kita tidak perlu bawa ke sana bahwa ya kenapa mesti apa namanya rahim ini bisa dinisbahkan kepada yang lain sedangkan itu untuk akhirat sebagainya. Itu apa namanya itu pandangan, dan dia tidak bukan ulama itu melihat ya kerahmatan Allah itu ya melihat nama itu sendiri yang dikhususkan, dan tidak ada dari segi pahala. Kalau kita baca kan semua mendapat pahala dan bisa menjadi zikir ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim, itu bisa tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya ya. Malah kalau selama ini kita rasakan susah rasanya kalau kita hanya ya Rahim atau ya Rahman ya Rahman ya Rahim selalu berdua, karena ada dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita ikut di situ. Nah, jadi terpaksa kita juga rasanya enggak sempurna kalau kita ya Rahman itu saja ya Rahman ya Rahim lah. Ya, baru sempurna kelihatannya. Ya, seakan-akan dua, sama dengan ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Nah, ya Hayyu ya Hayyu ya Hayyu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Zal Jalal wal Ikram, Jalal wal Ikram. Dua selalu bersamaan. Mungkin yang apa namanya ini ya seperti itulah. Akhirnya kita ya, perlu melihat pandangan ulama ini ya, karena mereka ini kan ulama ya, kita punya kita hormati mereka, tetapi sesuai dengan keyakinan kita lah ya, keyakinan kita sama dengan Allah tadi, Quran tadi itu. Saya lebih cenderung kepada ya, Imam Syafi'i. Saya baca buku itu dengan apa yang ditulis ya atas pernyataan beliau ya, jadi saya lebih kuatlah ke situ. Walaupun kita tidak menolak, ini bukan menolak atau meringankan, tidak. Ya,
Karena ada juga yang meyakini seperti ulama juga, ya, bukan seperti yang dikatakan tadi oleh anak kita ini yang dengarkan di YouTube itu. Ya, artinya pandangan ulama yang memang punya punya pandangan yang bernas, yang berdalil dan sebagainya. Ya, saya kira sudah terjawab juga lah, Rabbana Atina itu tidak perlu dirubah-rubah lah. Ya, cukuplah apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan Rabbana itu sudah mencakupi semua, Rahman wa Rahim. Kenapa lagi ada? Itu kan sudah ada. Saya kira lapas-lapas iktibas doa dalam Al-Quran itu tidak boleh dirubah-rubah, dipisah-pisah. Ya. Sama Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cukup itulah. Ya, cukup itulah. Kalau mau buat doa yang secara umum, buat sendirilah, jangan itu yang dirubah-rubah ayat Al-Quran itu kama rabbuna shighara kama itu. Enggak usah itu. Lebih baik kita buat sendiri. Allah maghfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina. Jadi kita buat sendirilah yang dibawa oleh ulama itu, kita pakai itu. Jangan ya yang ada dalam Al-Quran mau dirubah-rubah di apa, nggak perlu. Lafaz Quran itu kan berpahala kalau kita baca. Itu pandangan saya lah. Ya, pandangan saya. Ya. Jadi kalau kita secara umum, jangan pakai Rabbana Atina, Allah maghfirli wa liwalidayya, karena kita umum kan, pakailah Allah maghfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina, untuk semua lah orang-orang tua kita. Ya, saya kira itu pandangan saya lah. Ya. Karena saya lihat ada juga orang yang dirubah-rubah itu. Nah, sehingga terkadang ada rasa tidak benar bahasa ini. Ada rasa begitulah. Ya, ada rasa begitu. Nah, jadi macam inilah tadi. Saya kira tidak usah kita paksakan harus bahasa Quran itu dirubah menjadi. Karena memang ada juga sebenarnya perhatian ya, dari ini yang ulama kita yang kita segani juga ini ya Sohibul Azkar ini kan. Nah, jadi dia kan memang mengatakan kalau menjadi imam itu usahakan doanya itu semua menjadi umum. Ya, jangan doakan sendiri kemudian ada jamaahnya padahal kamu jadi imam. Ya, nah itu memang ada perhatiannya Imam Nawawi. Ya, ada perhatiannya begitu. Tapi saya kira ini adalah adab sebenarnya. Adalah adab. Ya, kan tidak perlu menjadi pertikaian sekarang, apalagi malah justru ada orang yang mengatakan tidak boleh berdoa berjamaah. Tidak mau menerima, ya masing-masing berdoalah, ya masing-masing berdoa. Ya, jadi saya kira tidak perlu dipermasalahkan itu. Ya, jadi apa yang sudah menjadi kebiasaan ya lakukanlah. Ya, cuma saya katakan tadi itu kalau lafaz-lafaz doa yang ada dalam Al-Quran, kalau dalam bentuk jamaah, ya bolehlah jamaah, kita pakai ke jamaah lah. Kalau bentuk mufrad, artinya seorang, ya baca begitulah. Ya. Biarlah secara umum juga. Ya. Kalau mau yang umum ya baca yang lain, buat yang lain kan. Ya. Karena ada juga dibuat oleh ulama sendiri, ya, secara umum. Ya, karena dalam Al-Quran terkadang sendiri. Maj'alni muqimas shalah. Ya, jadi ja'alni muqimas shalah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya, itu tidak ada apa-apa lah, karena memang tidak terlalu ini, atau rumit. Ya, tidak terlalu rumit. Jadi sebenarnya tidak masalah, bukan permasalahan seperti itu. Saya kira cukup itu saja dulu. Jadi yang terakhir ada yang dikatakan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Malah saya dapat di satu tempat itu namanya illa. Jadi dia illa itu diambil dari istisna yang dalam Al-Quran itu. Katanya kebetulan dia membaca Quran, dia baca
dia baca apa namanya, ada ilahnya waktu dia itu melahirkan istrinya. Jadi ilah itulah yang dia apa makanya dia tidak menjadi nama lah, tapi tidak ada artinya nama lah. Ya. Kalau ini alhamdulillah masih ada artinya lah, alhamdulillah. Tapi kalau kita mau apa namanya optimis ya, alhamdulillah kan ada alif lamnya. Alif lam tadi. Alhamdulillah lah tuh. Ya, karena ada alif lam, ada ininya kan. Ya. Enggak enak juga kalau alhamdulillah ya. Kalau alhamdulillah mungkin ya dia enggak terlalu inilah ya. Apa mungkin perempuan ya hamdun ada juga hamdun ya, jadi saya kira tapi itu sebenarnya mereka ini mengambil nama bukan dari apa namanya dari ulama atau dari ustaz. Sepatutnya kita ini umat Islam ini ya paling sesuai lah yang kita rasakan sekarang ini, banyak bertanya kepada orang-orang yang alim ya, tentang nama-nama itu. Jangan apa namanya di-linking nama suaminya, nama ibunya, nama bapaknya. Akhirnya buatlah nama yang tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Jadi sepatutnya kita umat Islam ini ya kita kan dianjurkan supaya memberikan nama kepada anak itu, karena nama yang kita berikan itulah yang dipakai sampai ke akhirat nanti. Ya, ibunya atau ayahnya ya di akikah itu kita umumkan, itulah nama yang apa namanya, artinya nama itu sangat penting sebenarnya. Cuma saya lihat ada perubahan kita sekarang ini ya, karena banyak nama-nama yang tidak lagi memperhitungkan ya untuk kebaikan anak itu. Ya, dia melihat ada orang hebat olahraga, orang hebat, ini diambil namanya. Ya, jadi bukan lagi untuk apa namanya optimisme ya ke depan. Atau ambil nama-nama yang tidak ini. Sama dengan orang-orang dulu, raja-raja dulu kan ada namanya Lapaku, ya, ada namanya Pahat, ada namanya Asad, macam-macam kan nama-nama dulu. Ya, tapi sepatutnya kita sekarang ini ya kembalilah kepada petunjuk ya, Nabi kita yang memberikan nama-nama yang bagus. Ya, kurang-kurangnya ambil nama-nama yang dekat dengan apa yang digunakan oleh Nabi dulu ya, laki-laki Hasan, Hussein ya, dan seterusnya ya, Fatimah ya, apalagi Zainab dan seterusnya ya, jadi itu sepatutnya orang Islam ini ya. Itu sebabnya kalau di negeri Arab itu kan dia tidak ada nama satu saja, selalu ada bin, binti dan sebagainya untuk membedakan. Saya lihat Malaysia juga begitu. Malaysia, Brunei, ya selalu ada bin atau binti. Cuma kita di Indonesia ini enggak. Namanya Nur, itu saja Nur. Itu jadi pendek sekali di paspornya, hanya nama Nur saja. Ya, enggak tahu kita di Indonesia kurang-kurang berperhatian ke situ. Artinya orang Islam lah, kalau bukan ya enggak, itu udah masalah. Kita orang Islam ini harus apa namanya sedikit. Saya kira perlu diajarkan ya warga kita ya supaya kembali ya, pada kebiasaan kita, yaitu memberi nama ini ya mintalah kepada ulama-ulama kita ya, nama-nama yang bagus. Ya, saya ingat Gurta dulu ya, banyak sekali orang minta nama ya, dan Gurta itu selalu buat wafat ya, wafat Imam Ghazali dia pakai falak dan sebagainya. Jadi kalau hari Kamis ya pakai falaknya, kalau hari Rabu apa jadi kasih 2 nama atau 3 nama disuruh pilih ya, suruh pilih. Beruta begitu dulu, saya kira sampai sekarang pun di Mangkoso juga begitu ya, beruta. Saya sendiri banyak ya selalu minta sampai di Malaysia minta nama-nama itu ya. Cuma ya itu saya kira itu bagus. Jadi kita pun cari nama-nama yang yang baik ya, untuk anak kita. Saya kira cukup itu saja dulu ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah,
kita telah mendengarkan penjelasan panjang dari Al-Mukarram Andagrota, dan tiba saatnya kita akan melengkapi majelis kita ini dengan doa yang kembali kita semua berharap Andagrota membacakan kita Barokah Ad-Dariyah lalu mentakminkannya. Pada Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an mubarakan rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma jal jami'a tadari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah li takhrijul ulama'il qanitin wa du'atil mutqinin wa rabbina mukhlasin wa ja'ala manaran ariyakan lil ulumil islamiyah wa qala'atan ma'muratan lil ma'arifis thaqafiyah wa masdaran nasr syara'i diniyya bi minhaj sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi amalina bi hadhihi al jam'iyyah waj'al muassasati at-tarbawiyah wa da'wah ijtima'iyyah bi husnika wa riayatik وأتم جميع وظائفنا في السعادة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وحي دولة إندونيسيا كدولة مباركة بالتقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم أكرم بلذة الاستقامة من الحق والخير واجعل بقعة ميمونة وبلدة طيبة مأمورة واجعل لها من المتمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم ولا الضالين. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa yang diantarkan oleh Andagrota, maka sampai di sinilah pertemuan kita kali ini. Semoga saja Andagrota sekeluarga sehat-sehat walafiat, panjang usia, dan kita semua di lain waktu insyaallah 2 pekan ke depan atau mungkin sebelumnya tergantung kesempatan Andagrota. Kita akan berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian kita. Terima kasih banyak Pak. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.